Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Bandara Kuala Namu, Bandara Kuala Namu, ramai diperbincangkan. Apakah benar dijual ke pihak asing? Apakah benar hanya dikerjasamakan ke pihak asing? Tapi kenapa 25 tahun? Kenapa aset negara yang sangat menguntungkan harus dikerjasamakan 25 tahun? Apakah ada nama orang Indonesia di balik nama pihak asing? Apakah ada terjadi seperti nama Panama Paper? Yaitu nama orang asing di depan, tapi nama orang Indonesia di belakang. Inilah Hot Room. Kuala Namu dijual. Horas, horas, horas. Kuala Namu ramai dibahas. Nama bandara di Provinsi Sumatera ini belakangan jadi topik utama. Pasalnya baru terkuak bahwa pengelolaan dan pengembangan bandara terbesar ketiga di Indonesia ini 49% sahamnya dipegang oleh perusahaan asal India. Hei, kok bisa? Bisa lah. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia ini? Tapi kenapa sebuah badan usaha yang notabene-nya milik negara, tetapi sahamnya dimiliki negara lain? Apa ini berarti negara sudah tidak sanggup mengelola aset bangsa yang potensial ini? Gak tanggung-tanggung loh, pengelolaan pihak asing ini akan berlangsung selama 25 tahun. Bayang pun. Mr. Ius cuma berharap semoga kerjasama ini benar-benar menguntungkan Kuala Namu dan pemerintah kita. Dan jangan sampai aset negara yang berharga ini pindah tangan. Ya benar, kalau memang alasannya adalah alasan modal, tinggal pinjam uang. Karena untuk mencari untung sangat gampang, karena ini adalah aset BUMN yang sangat strategis. Tarif tinggal menentukan sendiri. Apakah bakal terulang seperti kasus Indosat? Memang ini bukan jual putus. Memang secara de jure tidak dijual, tapi secara de facto 25 tahun sama saja dijual, itu kata orang. Malam ini telah hadir narasumber kita, Bapak Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Yang kedua, Bapak Martin Manurung. Bapak Manurung, Horas lah ya, dari Partai Nasdem. Horas. Yang ketiga, Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat malam, Pak. Yang keempat, jagoan kita, Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak. Yang berikutnya di sebelah kiri saya Bapak Yan Harahap dari Partai Demokrat. Wah, kalau dari Demokrat kita udah tahu jawabannya. Selamat malam Bang, Horas. Yang berikutnya Bapak Andre Rosiadi dari Partai Gerindra selaku tuan rumah yang membuat deal ini. Aduh, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Bapak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Tuan. Berikutnya Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Bang. Kemudian Ibu Nepi Juwai Irina dari PKS melalui Zoom. Halo Bu, selamat malam. Dan kemudian dari penonton dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo adik-adik, selamat malam. Yang pertama saya akan tanya kepada Bapak dari Nasdem dulu. Tuan rumah ya. Sebenarnya apa inti dari kebijakan ini? Tolong terangkan. Ya, mungkin gini ya, kita kan menghadapi sekarang pilihan-pilihan yang juga tidak gampang. Ya. Anggaran negara juga harus kita gunakan untuk yang lain. Ya.
Sementara kebutuhan pengembangan BUMN kita juga cukup besar. Ya. Nah karena itu sebenarnya di tengah tekanan pandemi terhadap AP2 ya, di mana turun sampai 80% dia punya penumpang traffic itu, sebenarnya kalau ada investor yang ingin masuk, bekerja sama dengan AP2 untuk operasional bandara, menurut saya bagus saja, berarti kita bisa mendapat uang fresh tanpa membebani anggaran negara. Dan tidak ada kepemilikan yang berubah. Ini kan operasionalisasi dari bandara. Ya, jadi AP2 membentuk anak perusahaan bekerja sama dengan GMR, di mana anak perusahaan itu 51% masih milik AP2. Jadi tidak ada menurut saya penjualan atau yang tadi secara bombastis dikatakan seperti itu. Ini biasa di seluruh dunia juga operasional bandara itu tidak harus BUMN di situ, swasta pun boleh. Artinya pihak asing akan menjadi pemegang saham untuk operasional selama 25 tahun. Ya, 25 tahun kan harus dihitung ya. Kalau itu memang open for question. Ya. Apakah memang dengan 25 tahun kemudian skala ekonominya cukup? Ya. Kalau itu usaha yang pasti untung, apa susahnya mendapatkan pinjaman sebesar itu dari bank-bank swasta? Ya, sedangkan perusahaan swasta begitu gampang dapat pinjaman seperti itu. Sekarang kalau kita ngomong perbankan juga bebannya sekarang berat loh Bang. Belum tentu juga dia bisa memiliki fresh ya seperti itu. Karena mereka juga harus ditugasi melakukan restrukturisasi utang di tengah pandemi. Jadi menurut Bapak, negara kesulitan mendapatkan pinjaman sehingga satu-satunya harus mendapat fresh. Bukan soal kesulitan, kita kan harus lihat opportunity cost-nya. Daripada dia membebani anggaran negara. Enggak, tidak anggaran, oke. Tapi pinjaman itu memang berat bagi negara untuk mendapat loan. Ya bisa saja untuk loan, tapi kalau ini kemudian investasi kan lebih bagus daripada loan. Oke, Pak Ian Harahap, gimana? Lebih bagus mana, loan atau asing jadi pemegang saham? Baik, Kang. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, prinsipnya kalau kita soal informasi pengambil alihan saham ini, Ya. yang pertama kita kaget, Ya. itu dulu ya. Karena jawabannya di situ nggak ada aset yang dilepas, itu kan jawabannya. Tapi kan pengertian kita juga tidak semudah itu soal aset, karena pengertian aset itu bukan cuman fisik, Saham juga aset. itu kan, atau pengelolaan juga itu aset, Bang. Ya. Ya. Tapi kalau kami pasti mendingan loan. Kenapa? Ya kita masih punya kedaulatan di bandara tersebut. Ya. Bandara ini kan pintu gerbang masuknya sebuah negara kan, Ya. atau bangsa lah istilahnya. Ya. Tapi untuk kasus ini saya lihat ada faktor lain yang harus diperhatikan, bukan cuman hanya Enggak, dulu dari segi komersinya dulu. komersial. Coba dulu jawab, untung mana? Ya pasti lebih untung loan lah, Bang. Untung loan. Ya. Terima kasih. Ibu Nevi bagaimana pendapat Ibu Nevi? Apakah lebih menguntungkan loan atau kasih saham ke pihak asing? Bagaimanapun kita juga melihat kondisi negara kita, substansinya adalah ini sebetulnya penjualan saham atau kerjasama. Ya, jadi intinya pemerintah ini sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Martin, yang pasti adalah tidak punya dana untuk mengelola bandara kita terbesar ketiga se-Indonesia. Dan ternyata tidak hanya masalah pengolahan, nggak punya uang, tapi juga ternyata dari Angkasa Pura II itu mau kurang ya untuk pengalamannya memperluas jaringan internasional. Jadi kita perlu tanyakan ya kenapa Angkasa Pura II itu bisa kalah tender dengan perusahaan yang asing tersebut. Enggak, pertanyaannya Jadi, Bu, iya. Ibu berpendapat mana? Apakah sebaiknya harusnya pemerintah kita mendapatkan loan untuk membiayai atau harus kasih saham ke pihak asing? Daripada Dari kami, fraksi PKS lebih baik kita mengelola sendiri. Ya, karena kan di sini kan intinya itu kita penjualan saham atau kerjasama itu harus diperjelas gitu. Ya, karena oleh, dengan yang ada sekarang kan BUMN. kita kasih Ya. saham ke pihak asing Kalau selama menurut saya, 25 ya, tahun. Artinya kita tidak melibatkan pihak asing ya untuk mengelola Angkasa Pura II ini. Kalau kami dari PKS demikian. Bagaimana dengan Pak Toto? Saya kira kita harus lihat dalam konteks besar begitu ya. Ya. Kuala Namu itu sejak awal dioperasikan 2012, 2013 itu kan harapannya akan dibuat menjadi semacam hub airport.
Ya. menjadi airport besar untuk menjadi koordinasi buat rute-rute banyak baik ke dalam maupun keluar. Ya. Dan untuk itu maka diperlukan akses yang besar. Jadi kerjasama dengan GMR ini menurut saya tidak bisa dilihat hanya sekedar ada misalnya penambahan investasi oleh partner, kemudian dia akan bekerja sama mengelola bandara. Tapi harus dilihat juga seberapa besar nanti tambahan akses market yang bisa di-generate dari keberadaan GMR ini. Karena GMR ini kan pemain besar di India. Ya. Dia mengelola juga banyak bandara di sana. Bahkan dia juga kalau lihat dari dokumennya juga sudah mengelola bandara di Yunani misalnya ya, dan lain-lain. Sehingga akses yang dimiliki menurut saya itu bisa menjadi modal Apakah nanti. itu nggak bisa hanya dengan kerjasama tanpa harus joint equity, joint saham? Ya tentu kita harus lihat juga, ini kan ada proses pengembangan fasilitas bandara juga harus dikerjakan. Kita lihat laporan keuangan Angkasa Pura, baik 1 maupun 2, itu kan tahun 2020 dua-duanya dalam kondisi merah. Ya, untuk pertama kali ya, karena pandemi ini kan. Sementara ekspansi yang akan dikerjakan untuk penambahan fasilitas tentu membutuhkan capital expenditures yang besar. Sehingga menurut saya dalam konteks ini kan modelnya sebetulnya adalah semacam kerjasama operasi saja sebetulnya untuk jangka waktu tertentu. Nanti pada saat kemudian target-target sudah bisa dicapai dan lain-lain, dalam masa konsesinya kemudian itu dikembalikan. Jadi menurut Bapak sebenarnya alasan kerjasama operasi tapi dikasih sekaligus equity tujuannya apa? Ya sebetulnya kan ini sederhana saja bahwa tentu investor tidak ingin juga ya investasi hanya gigit jari begitu kan ya. Oh jadi agar komitmennya lebih besar. Iyalah saya kira begitu. Kita rehat dulu dan akan kembali setelah berikut ini. Ketemu lagi.